Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang telah hadir, saya sebut terlebih dahulu Ibu Farida Sintawati dan Bapak Gatot Virgianto dan Ibu Triwahyuni. Terima kasih. Baik, kita akan memulai saja materi kita. Pada malam hari ini, tadi yang saya sudah sebutkan di awal, yaitu adalah malam yang penuh dengan keberkahan dan malam yang penuh dengan sejarah yang begitu besar. Sejarah apa itu? Yaitu adalah sejarah turunnya Al-Quran. Malam 17 Ramadan yang sudah kita ketahui sebagai malam nuzulul Quran. Malam di mana Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, yaitu berbentuk Al-Quran. Ketika Nabi SAW berada di Gua Hira, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu yang pertama yang berbunyi Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai ayat 1 dan ayat kelima. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tadi kita memulai dengan membaca Al-Qur'an. Saya di sini memiliki tema bagaimana pahala Al-Qur'an. Sudah kita ketahui Al-Qur'an adalah kalamullah yang apabila kita membacanya itu bersifat ta'abbud. Apa itu ta'abbud? Bersifat ibadah. Jadi selain sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lain-lain, membaca Al-Quran bernilai ta'abbud, yaitu bernilai ibadah. Kalau bernilai ibadah, sudah pasti ketika membacanya mendapatkan pahala. Tadi sore sebelum saya mulai kajian Zoom ini, saya bikin status, Bu, Bapak, ya, saya bilang Nabi SAW menyampaikan satu huruf dari kita membaca Al-Quran itu bernilai 10 pahala kebaikan. Contoh, kata Nabi SAW, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim bukan satu huruf, tapi alifnya satu, alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Berarti alifnya 10 pahala, lamnya 10 pahala, mimnya 10 pahala. Dari alif lam mim saja yang kita baca sudah mendapatkan pahala 30. Bagaimana hari ini kita membaca sampai 30 juz? Masya Allah. Kira-kira ini udah khatam berapa semua? Sudah sampai mana baca Qurannya? Ya. Ya Ustadz, saya belum bisa baca Quran Ustadz. Jangan pesimis, tenang, belajar. Belajar itu kan sama metodenya banyak ya Bu. Ya, yang penting bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita cari guru. Ya, kalau hari ini belum sempat mengaji Al-Quran, belum bisa membaca Al-Quran, boleh kita gunakan handphone kita, gadget kita buka ya surat-surat di Al-Quran ya di YouTube kita buka, baik yang dibaca oleh imam-imam yang berada di Arab Saudi maupun yang di Indonesia. Yang penting kita mendengarkan kalamullah. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi fokus ya. Tadi saya katakan alif lam mim adalah 3 huruf, yang 3 huruf ini memiliki 10 pahala kebaikan. Kalau Yasin kita baca 1 ayat saja, Yasin ya itu kan 2 huruf. Ya 10, sin 10. Masya Allah. Apalagi kita membaca sampai habis. Ya, maka itu hari ini yang hafal surat An-Nas, bacalah surat An-Nas. Hari ini yang hafal surat Kulhu, bacalah Kulhunya. Hari ini yang membaca hafal surat Inna Atoina, bacalah Inna Atoina yang pendek-pendek. Yang penting jangan sampai kita satu hari tanpa membaca kalamullah. Ya. Kalamullah ini kan perkataan Allah. Contoh seperti ini Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira istri saya tuh di rumah, kalau saya cuekin itu marah apa tambah cinta kira-kira? Saya cuekin dia. Satu hari itu saya ngajak ngobrol, ya. Dia bilang, "Ayang Beb, makan yuk, sahur." Saya diam aja.
Ntar ketika buka puasa, ayo buka puasa, saya diem aja. Sampai malam, kenapa sih kamu diem aja, saya diem aja. Kira-kira istri saya tambah cinta apa tambah ngamuk gitu kira-kira. Tambah marah, kan nggak mungkin tambah cinta karena didiemin. Coba, kita hari ini sering ngediemin Al-Quran. Ini padahal kalamullah, kita sering diemin, kita sering cuekin. Kira-kira Allah tambah cinta apa tambah marah gitu. Itu kan persamaan kalau bagaimana kita dimusuhi oleh istri kita gara-gara kita menyuekan. Gara-gara kita tidak peduli. Gara-gara kita tidak ada simpati. Berapa lama kita cuekin ini? Berapa lama kita sering tidak pedulikan ini? Al-Quran lebih banyak di atas TV kita, di atas lemari kita, di pajangan kita. Ya. Di rumah saya itu ada tetangga saya, kok nggak pernah baca Quran? Al-Qurannya taruh di jendela aja. Ya Ustadz, biar setan nggak masuk, kata dia. Setan mah nggak takut sama gini, takutnya sama dibacain. Cuma jadi pajangan mah apa gunanya ya Bapak dan Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, ya, satu huruf mengandung 10 kebaikan. Ya, faqra'u ma tayassara min. Ya, bacalah dari Al-Qur'an yang ibu mampu, yang bapak mampu. Ya. Jangan yang sulit-sulit, misalkan suratnya panjang, ibu nggak mampu, mungkin karena pandangan yang sudah kabur, atau karena mungkin fisik yang kurang, staminanya kurang bagus, maka bacalah Al-Qur'an, faqra'u ma tayassara min Al-Qur'an. Maka bacalah Al-Qur'an yang ibu kendaki, yang bapak mampu. Yang penting satu hari kita baca Al-Quran. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana. Ini populer banget ya. Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat, hari akhir nanti, sebagai pemberi syafaat. Anak kita ajarkan membaca Al-Quran. Ustadz, saya nggak bisa baca Quran, Ustadz. Suami saya nggak bisa baca Quran, istri saya nggak bisa baca Quran. Maka ajak anak kita datang ke Ustadz, datang ke TPQ, TPA untuk mengaji Al-Quran. Jangan sampai ketika anak kita nggak bisa matematika, kita sudah pusing. Kamu nilai matematikanya jelek. Mau jadi apa kamu? Orang tua kan saya begitu ya. Mau jadi apa kamu? Matematika kamu 3, mau jadi apa kamu? Saya ngarepin kamu tuh jadi orang, kata orang tuanya. Anaknya nyaut, emang saya bukan orang mas sekarang. Jadi Bapak dan Allah Subhanahu wa taala, ketika nilai matematika anak kita jelek, kita sudah pusing. Nilai bahasa Inggris jelek, fisika jelek, kita udah galau. Tapi kita nggak pernah galau loh, jarang galau kalau anak kita nggak bisa baca Al-Quran. Jangan sampai zaman semakin maju, jangan sampai kita melupakan. Jangan sampai teknologi sudah canggih, akidah kita, agama kita makin tertinggal. Harusnya zaman lebih modern, tingkat keagamaan kita harus lebih keren, harus lebih tinggi. Kecintaan kita kepada Al-Quran harus lebih besar. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran akan datang ya pada hari kiamat sebagai syafi'an, penolong bagi Bapak dan Ibu dan saya semua ketika kita membaca Al-Quran. Maka ketika di Wisma Atlet kita siapkan pagi jam 11 siang ya ada pembacaan surat Waqiah yang dibawakan oleh Ustadz Zainul Arif. Jam 5 sore sebelum menjelang buka puasa kami siapkan baca surat Al-Muluk yang dibawakan oleh saya Hari Cahya Setiawan. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan 2 aja. Jangan terlalu banyak, 2 saja. 1, Al-Quran bernilai 1 hurufnya 10 kebaikan. Yang kedua, dia akan menjadi penolong, pemberi syafaat di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan saya dan Ibu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang selalu mencintai Al-Quran. Anak-anak kita, istri kita, suami kita, keluarga-keluarga yang mencintai Al-Quran. Ada informasi yang penting, nanti malam nuzul Quran, sempatkan baca kulhu 3 kali, karena Nabi SAW bersabda, siapa orang yang membaca kulhu, tahu kulhu ya,
qul huwallahu ahad, ya. Barang siapa yang baca qul hu 3 kali sebelum dia tidur, maka dia mendapatkan pahala seperti menghatamkan Al-Qur'an. Nah, jadi besok Bapak dan Ibu kalau ditanya, "Bu, sudah hatam belum Al-Qur'annya?" Sudah. Ya, kapan? Setiap malam. Orang kaget. Ibu hebat banget, hatam setiap malam. Bapak hebat banget, hatam setiap malam. Oh, gara-gara ngaji sama Ustadz Hari, ternyata dia tahu. Baca kulhu 3 kali sebelum tidur, pahalanya sama seperti menghatamkan Al-Quran. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malam ini malam 17 Ramadan, mari perbanyak setel di kamar sholawat badar. Kenapa kita setel sholawat badar? Karena pada malam hari ini adalah malamnya para syuhada, para pejuang yang meninggal di medan perang Badar. Maka perbanyak membaca sholawat Badar. Maka tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Kita bertawasul ya kepada orang-orang soleh, yaitu para sahabat Nabi yang syahid di medan perang Badar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ade Jamal, Mas Fajar Dwi Rahmat, Mbak Farida, Bapak Gatot, dan Mbak Kesha, dan Mbak Tri Wahyuni atas segala partisipasinya. Sampai ketemu besok sore ya, dan besok jam 11 siang. Selamat berbuka puasa, sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sampai jumpa besok. Sahabat. Afwan, sama-sama. Kita live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.